Jangan memelihara perasaan tidak baik di dirimu. Itu hanya melahirkan perbuatan sesat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sedulurku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bicara tentang Indonesia, kalau saya yang paling mengenang di hati adalah guyup rukunya. Apalagi dengan Pancasila sebagai dasar negara kita ini. Walaupun umat Islam terbesar di dunia ada di negara kita tercinta ini, namun kita sebagai umat Muslim di Indonesia sangat menjunjung tinggi toleransi antar suku, ras, dan agama. Kerukunan kita cukup membuat iri negara-negara lain. Dan semoga kerukunan antar umat di Indonesia ini selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu semua tak lepas dari peranan para leluhur kita, yaitu para Mbah Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini dengan cara pendekatan tanpa paksaan. Dan kali ini, Silent 87 akan ngerangkum film Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar. Oh ya lur, saya hanya ngerangkum filmnya ya, bukan membahas sejarahnya. Film ini diawali dengan sebuah peperangan saudara yang terjadi di kerajaan Majapahit yang disebut Perang Paregreg, yaitu perang antara Wikramawardhana dan Wirabumi. Perang yang terjadi sangat lama itu membuat kesengsaraan yang amat sangat bagi rakyat. Rakyat bukan hanya kehilangan harta benda dan sanak saudara, namun mereka juga kehilangan tempat untuk berlindung. Para pejabat kerajaan mengambil harta mereka dengan paksa, sehingga banyak rakyat yang mati kelaparan. Keadaan itu diperburuk dengan hilangnya budi pekerti serta akidah di masyarakat, sehingga hukum rimbalah yang berlaku. Para wali songo yang kini dipimpin oleh Kanjeng Sunan Ampel, putra dari Kanjeng Sunan Maulana Malik Ibrahim, beliau sangat prihatin melihat keadaan tersebut dan berusaha untuk meredam kekacauan itu. Beliau menyebarkan agama Islam di Nusantara. Lalu Kanjeng Sunan Kalijaga yang baru selesai menimba ilmu dari Kanjeng Sunan Bonang, beliau diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara khususnya di Pulau Jawa. Kanjeng Sunan Bonang mewanti-wanti Kanjeng Sunan Kalijaga agar tidak menggunakan paksaan apalagi kekerasan dalam dakwahnya. Sebarkanlah agama Islam, nak Mas Kalijaga. Tapi ingat, dalam Islam tidak ada paksaan. Dan di tempat lain, Kanjeng Sunan Giri yang sedang mengajari murid-murid pilihan beliau di sebuah perahu, tiba-tiba beliau melihat seekor cacing yang ternyata adalah Kanjeng Syekh Siti Jenar yang sedang menguping ilmu yang sedang diajarkan Kanjeng Sunan Giri dengan merubah wujudnya menjadi seekor cacing. Kanjeng Sunan Giri yang mengetahui wujud asli dari cacing itu, beliau langsung mengambilnya dan mengembalikannya ke wujud aslinya yaitu Kanjeng Syekh Siti Jenar. Kanjeng Sunan pun langsung menegur dan menasihati Kanjeng Syekh Siti Jenar agar tak menggunakan ilmu sihir atau ilmu-ilmu yang diharamkan Allah lagi. Jangan lagi melakukan sihir. Itu perbuatan sesat berlawanan dengan kita. Ingat itu. Melihat keberingasan penguasa yang terus-menerus menindas masyarakat dengan menarik upeti secara paksa, para Mbah Wali Songo pun berkumpul untuk bermusyawarah mencarikan jalan yang terbaik untuk membebaskan rakyat dari kezaliman penguasa. Kanjeng Sunan Kudus yang sudah sangat prihatin dengan penderitaan rakyat yang sudah tidak punya tempat lagi untuk berlindung, beliau menyarankan agar umat Islam memberontak pada Majapahit lalu mendirikan pemerintahan sendiri dengan menjadikan Raden Patah sebagai rajanya. Namun Kanjeng Sunan Kalijaga tak menyetujui hal itu. Demi keadaan rakyat Majapahit yang sudah begitu parah dan demi agama, kita serang saja Majapahit. Kenapa kita harus memberontak? Kenapa kita harus memberontak? Beliau berpendapat jikalau para penguasa masih membebaskan umat Islam untuk beribadah dan tidak menghalang-halangi para wali untuk menyebarkan agama Islam, maka memberontak pada pemerintahan yang sah adalah perbuatan yang belum dibolehkan dalam Islam. Terjadi sedikit perdebatan di antara para mbah wali itu kecuali Kanjeng Syekh Siti Jenar yang lebih memilih tak ikut campur dengan urusan pemerintahan. Apakah kita orang Muslim dilarang ada di Majapahit ini?
Karena ada kebebasan beribadah, tidak ada alasan bagi kita untuk menyerang. Kanjeng Sunan Ampel, orang yang paling dituakan oleh para wali itu, meredam perdebatan mereka. Dan beliau mewasiatkan agar para wali selalu rukun dan tidak terjadi perpecahan sepeninggalnya kelak jika telah wafat. Satu hal yang harus diingat, tugas kita adalah memarah Panatagama Panduming Dumadi. Sepulangnya dari musyawarah itu, Kanjeng Sunan Kudus kembali mengajar murid beliau. Kanjeng Sunan mewanti-wanti agar para muridnya tidak menyembelih hewan sapi di daerah Kudus. Dikarenakan masih banyak umat Hindu di daerah itu yang mensucikan hewan sapi. Agar terjalin kerukunan antar umat beragama, maka jika ada kurban, Kanjeng Sunan Kudus mengganti hewan sapi dengan kerbau sebagai hewan sembelihan. Saya wasiatkan umat Islam di Kudus ini tidak boleh memotong hewan lembu. Ingat itu. Begitu pula dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau mengajari murid-muridnya untuk tetap rukun dalam bermasyarakat. Di tengah-tengah mengajar, tiba-tiba datang salah satu suami dari murid beliau. Angkoro nama pria itu. Dia membawa sebilah parang dan marah-marah tak karuan. Pantas kacau rumah tanggaku. Lihat kerbau-kerbau itu. Mau saja ditutup hidungnya. Mengikuti agama baru sampean. Goblok. Lalu Kanjeng Sunan Kalijaga menyuruh istri Angkoro untuk pulang bersamanya. Setibanya di rumah, Angkoro langsung mengamuk istri dan anaknya. Beruntung datang Ki Demang untuk menyelamatkan mereka. Lalu Ki Demang menangkap Angkoro karena perbuatannya menganiaya anak dan istrinya. Angkoro, sampean tahu apa yang akan didapat di kerajaan Majapahit ini bagi orang yang menganiaya anak istrinya? Mendengar Angkoro dihukum, Kanjeng Sunan Kalijaga pun langsung mendatangi Ki Demang itu. Ki Demang sendiri adalah seorang muslim dan dia sangat menghormati Kanjeng Sunan Kalijaga. Lalu Kanjeng Sunan Kalijaga menyuruh Ki Demang untuk membebaskan Angkoro. Angkoro sendiri, dia adalah orang yang tahu tentang 3 agama yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Namun dia belum mau masuk ke salah satu agama itu. Dulu hidupnya kaya, namun kini dia menjadi penjudi, pemabuk, dan hidupnya miskin. Dan akhirnya Angkoro pun dibebaskan. Namun kini istrinya tengah sakit parah. Dan tiba-tiba Kanjeng Sunan Kalijaga bertamu ke rumah Angkoro. Angkoro pun langsung berterima kasih pada Kanjeng Sunan. Karena merasa berhutang budi pada Kanjeng Sunan Kalijaga, Angkoro berniat untuk masuk Islam. Kalau mau masuk ke salah satu agama, jangan pamrih, jangan karena istri atau karena hal lainnya. Harus atas dasar keyakinan. Lalu tiba-tiba istrinya memanggilnya. Ternyata istri Angkoro tengah sakaratul maut. Sudah takdir, Pak Angkoro. Ya Allah. Dan seperti biasa, Kanjeng Sunan Kalijaga sedang berdakwah di depan masyarakat. Beliau telah menerangkan tentang dahsyatnya kejadian hari kiamat besar. Lalu ada seseorang yang baru mau belajar Islam dan meragukan tentang rukun iman yang kelima itu. Dia bertanya pada Kanjeng Sunan Kalijaga. Apa yang benar? Kiamat itu ada? Dan tiba-tiba Angkoro meneriakannya kafir dan berusaha mengusir orang itu. Dan Kanjeng Sunan pun mencegahnya. Sebagai muslim harus percaya itu. Kafir kamu, kafir. Kafir apa ini? Dan di tempat lain ada salah satu murid dari Kanjeng Syashiti Jenar yang sedang pamer ilmu sihir di depan masyarakat dan menyebarkan ajaran yang tak sesuai dengan syariat Islam. Lalu Kanjeng Sunan Giri yang kebetulan lewat segera menghampiri orang itu. Dan orang itu langsung menantang Kanjeng Sunan Giri untuk melakukan hal yang sama. Insya Allah. Kanjeng Sunan Giri pun meladeni pria itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kanjeng Sunan Giri mampu melakukan yang lebih dari itu. Karena merasa malu, pria itu mencoba menyerang Kanjeng Sunan Giri. Namun Kanjeng Sunan Giri dengan mudah mengalahkannya. Terimalah hak di sana. Ilmu tidak untuk diperagakan, tapi untuk diamalkan. Lalu orang itu pun mengadukan kejadian itu pada Kanjeng Syashiti Jenar dengan dibumbui sedikit adu domba.
Namun Kanjeng Sesiti Jenar menanggapinya dengan santai. Alhamdulillah, orang boleh mencela kita. Jangan kita seperti orang itu, apalagi takabur. Dan di tempat lain, para Mbah Wali Songo tengah berkumpul untuk memperingati 100 hari wafatnya Kanjeng Sunan Ampel. Dan di kesempatan itu pula, Kanjeng Sunan Giri mempertanyakan cara dan pakaian Kanjeng Sunan Kalijaga yang berbeda dari yang lainnya. Terlebih, Kanjeng Sunan Kalijaga menggunakan dan memperbolehkan masyarakat membakar kemenyan dan memakai bunga untuk pewangian. Kenapa Dimas menggunakan kemenyan, bunga-bungaan, dan lain-lain ini? Adakah penjelasan mengenai jenis bentuk dari wangi-wangian itu? Dan Kanjeng Sunan Bonang menghentikan perdebatan mereka. Lalu beliau mengalihkan pembicaraan ke perkembangan pesantren Kanjeng Sesiti Jenar yang berkembang dengan pesat, namun yang diajarkan berbeda dengan yang beliau ajarkan. Hari ini, setan bertengger di dada sedulur-sedulur. Kalau ada perselisihan di antara kita, kembalilah pada Al-Quran. Kanjeng Sunan Kalijaga yang tak mau hanya mendengar kabar-kabar yang tak jelas, beliau pun mendatangi pesantren Kanjeng Sesiti Jenar. Sesampainya di pesantren Kanjeng Sesiti Jenar, beliau mendengar dan melihat secara langsung tentang apa yang diajarkan Kanjeng Sesiti Jenar pada murid-muridnya yang memang tak sesuai dengan syariat Islam. Begitu Tuhan manunggal dengan kita. Itu yang dikatakan manunggaling kaula Gusti. Betul itu Kanjeng Syekh. Ya itu, saya turunkan manunggaling kaula Gusti itu. Kanjeng Sunan Kalijaga pun mengadukan dan merundingkan tentang apa yang beliau lihat pada para Mbah Wali yang lain. Dan hasil musyawarah itu diputuskan untuk segera memanggil Kanjeng Sesiti Jenar untuk mengklarifikasinya. Dan utusan Mbah Wali Songo pun mendatangi pesantren Kanjeng Sesiti Jenar untuk memanggilnya. Dan Kanjeng Sesiti Jenar menolaknya. Kanjeng Sesiti Jenar diundang ke persidangan wali. Siti Jenar tidak ada. Yang ada Selema Abang. Siti Jenar atau Selema Abang tidak ada. Yang ada Pangeran Sejati. Demi datangnya Kanjeng Sesiti Jenar agar dapat segera disidang, dengan sangat terpaksa Kanjeng Sunan Giri pun memanggil Kanjeng Sesiti Jenar dengan sebutan Sejatineng Pangeran yang berarti Allah. Undang Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang, atau Pangeran Sejati, atau Sejatining Pangeran Mulyo. Saya segera datang. Dan Kanjeng Sesiti Jenar pun datang. Dan beliau mengakui semua tuduhan yang dituduhkan padanya. Soal ilmu Allah, ada yang mesti dimusyawarahkan di antara kita. Betul, di pelaksanaan pengamalannya yang diragukan. Siapa yang diragukan? Dan yang sesat. Syekh yang diragukan. Dan para Mbah Wali Songo akhirnya memutuskan akan menghukum mati Kanjeng Sesiti Jenar jika tak mau bertobat sebelum Raden Patah menjadi raja. Jelaslah sudah, saudara kita yang satu mengaku dirinya Allah. Monggo Kanjeng Sunan Giri. Dihukum mati karena murtad. Di akhir film, Kanjeng Sunan Kalijaga terus mengikuti Kanjeng Sesiti Jenar dari belakang sampai pada suatu tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan film pun tamat dengan dihukumnya Kanjeng Sesiti Jenar. Oke lur, sekian video kali ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari film ini. Salam sedulur.